via Jon Snow. Jadi seperti biasa menjelang Game Week 8 gue bakal bikin preview Game Week 8. Seperti yang kalian tahu, di preview gue bakal bahas jadwal pertandingan, lalu berita tim, lalu gue juga bakal bahas topik perbincangan yang lagi hangat di game tersebut, lalu terakhir gue bakal bahas 3 opsi kapten terbaik. Jadi sebelum ke kontennya, make sure to like, share, and subscribe untuk mendapatkan tips-tips FPL setiap minggunya. Dan langsung aja kita ke kontennya. Pertama gue bakal bahas jadwal pertandingan dulu. Di sini gue udah tandain 3 ya, masing-masing 3 yaitu yang kita target dan diferensial. Menurut gue yang pertama target itu Liverpool, Watford lawan Liverpool. Watford kita tahu sendiri baru ganti pelatih ke Ranieri ya. Dan menurut gue dengan pelatih baru Watford masih belum klop permainannya, karena tentunya dengan pelatih baru si Ranieri itu masih masih cari formula terbaik untuk timnya, masih coba-coba formasi. Sementara Liverpool menurut gue dia lagi on fire, Salah lagi on fire, Mane juga lagi on fire, dan ditambah dengan baliknya si Jota sama Trent yang dari cedera ya, mereka udah sembuh. Menurut gue Liverpool unggul jauh di sini, jadi menurut gue fixture ini layak ditarget. Dan next itu yang layak ditarget adalah Man City lawan Burnley. Man City dengan De Bruyne sama Foden yang udah balik, menurut gue menambah amunisi mereka untuk mencetak gol ya. Dan Burnley menurut gue Burnley itu dengan defense yang jelek ya, menurut gue Man City bakal unggul jauh di sini. Gue melihat Man City bisa cetak minimal 2 gol di sini ya. Dengan Burnley juga si Ben Mee cedera dan si Taylor juga cedera ya. Ben Mee tuh kalau nggak salah dia kena COVID, dan Taylor itu ada knock gitu, dia kena knock, kemungkinan nggak main juga. Jadi menurut gue dengan defense-nya Burnley yang rapuh, Man City bisa unggul jauh di sini. Next yang target itu menurut gue Newcastle lawan Spurs. Newcastle seperti yang kita tahu baru dibeli sama Pangeran Arab ya. Tapi tetap aja dia di musim ini dengan XGA yang terburuk ya, salah satu XGA yang terburuk, melawan Spurs yang menurut gue lagi improve dengan formasi barunya 4-2-3-1. Menurut gue Newcastle walaupun di kandang bakal kebobolan di sini. Dan Spurs, kalau kalian mau target pemain Spurs, salah satunya yaitu pasti Son. Udah berapa game week dia dia membantu tim, dia baik cetak gol atau assist ya. Walaupun si Kane juga belakangan ini di musim ini malah nggak kelihatan, si Son itu tetap perform ya. Menurut gua kalau kalian mau target pemain Spurs, Son itu target utama. Lanjut ke diferensial. Di diferensial menurut gue ada di partai Leicester lawan Man United. Leicester menurut gue di sini underdog karena ada Vardy yang selalu bisa cetak gol, walaupun Leicester juga defense-nya nggak bagus ya. Sementara Man United itu mereka defense-nya lagi nggak bagus dan offense juga kurang baik. Mereka lagi susah cetak gol walaupun ada Ronaldo. Ditambah juga kabarnya si Maguire sama Varane ya nggak main di laga nanti. Menurut gua laga ini cukup imbang, jadi baik Leicester maupun Man United bisa saling cetak gol. Dan next partai diferensial menurut gua itu ada di Norwich versus Brighton. Brighton, kalau kalian punya back Brighton itu misalkan Dang atau Davi atau bahkan Cucurella yang diferensial, menurut gue layak untuk di starter, karena kita tahu sendiri Norwich itu kayaknya tim terjelek secara offense maupun defense ya. Jadi Brighton berpeluang clean sheet di sini, berpeluang besar. Dan apalagi kalau kalian punya Maupay, itu layak banget untuk dimainin, karena menurut gue Maupay bisa jebolin gawang Norwich di sini. Dan ya overall Brighton unggul. Next yang diferensial itu Arsenal lawan Crystal Palace. Pemain Arsenal sebenarnya nggak banyak dimiliki sama FPL manager ya. Mungkin yang paling banyak itu Saka dengan kepemilikan 11, berapa persen gitu. Ya Arsenal menurut gue dengan di kandang
itu mereka bakal unggul ya. Eh, Kemungkinan bisa cetak 1 atau 2 gol. Dan soal Crystal Palace sebenarnya gue nggak underestimate juga karena mereka secara offense, secara penyerangan mereka cukup bagus. Secara defense juga nggak not bad juga. Tapi menurut gue dengan di kandang, karena Arsenal juga jago kandang ya, eh, menurut gue Arsenal tetap unggul di sini. Dan next gue bakal bahas berita tim yang ada di eh, Premier League ya. Eh, Pertama-tama gue bahas itu berita pemain dari Leeds, yaitu Rafinha. Rafinha itu kabarnya bakal start di timnas Brazil lawan Uruguay pagi ini. Sehingga dia itu diragukan untuk tampil di Leeds ya lawan Southampton nanti. Eh, karena ini juga dikarenakan jeda waktu yang sangat singkat ya. Jadi dia harus 12 jam penerbangan dari Brazil ke Leeds itu. Terus ditambah juga dia harus latihan dan istirahat yang cukup juga. Dan ya menurut gua ini si Rafinha bakal kemungkinan besar nggak main di partai lawan Southampton nanti. Ya lagi-lagi karena ini ya karena eh, waktu istirahatnya nggak cukup ya menurut gua. Tapi ini juga jadi pertanyaan juga kalau misalkan Rafinha, kalau kalian punya Rafinha maksud gua, itu mending kita start atau kita bench. Menurut gua pertanyaannya ini kita harus lihat si Rafinha itu main di timnas nanti bakal bagaimana. Apakah dia main 90 menit full atau dia cuma main 60 atau 70 menit dan lalu diganti gitu. Itu sih menurut gue, dan pendapat gue juga ini sama kayak si Bielsa. Bielsa bilang eh, si Rafinha itu bakal dilihat eh, apakah dia main, dia bakal gimana dia main di Brazil malam ini katanya, dan seberapa efektif dia bisa istirahat dalam waktu 36 jam. Dan kalau misalkan ada resiko fatigue, kalau misalkan si Rafinha kecapean atau bakal menyebabkan injury ya atau cedera, si Marcelo Bielsa katanya nggak bakal ngambil resiko untuk start dia. Jadi kemungkinan besar dia di bench. Ya menurut gua eh, si Bielsa juga kalau Rafinha nggak main, dia juga masih punya pilihan karena di sayap kiri itu ada Jack Harrison, dan di sayap kanan tempatnya si Rafinha itu ada si Daniel James yang bisa main di situ. Jadi no problem juga. Dan ya soal di FPL di tim kita si Rafinha nih di start atau enggak, mendingan di start atau enggak menurut gua lihat di partai Brazil nanti. Next itu Liverpool. Si Klopp bilang si Trent, Alexander-Arnold dan Jota udah sembuh. Jadi dia udah latihan dan siap main. Sementara si Thiago Alcantara itu masih cedera, jadi harus nunggu berapa minggu lagi untuk kembali pulih. eh Ya soal Trent menurut gue dia bakal main lawan Watford nanti karena menurut gue si Trent itu bakal harus cari ritme permainan ya untuk kembali fit lagi. Dan gue melihat lawan Watford itu penting, apalagi dia juga penting untuk di Champions League nanti ya. Jadi partai lawan Watford nanti bakal jadi pemanasan dia. Dan Diogo Jota menurut gue ini masih 50-50 dia bakal start atau enggak, karena si siapa namanya si Firmino itu kan kalau nggak salah nggak ikut timnas ya. Jadi secara kasar dia lebih fit lah daripada Jota. Jadi eh, Jota menurut gua nggak 100% fix main. Dan next itu ada kabar dari Man United, yaitu Man United bakal tanpa Varane dan Maguire lawan Leicester nanti. Si Varane itu bakal absen beberapa minggu ya karena dia cedera di National League kemarin. Dan si Maguire itu juga cedera, dia belum training sama tim, tapi dia lagi masa pemulihan, tapi tetap aja masih cedera ya. Dan kemungkinan besar
si MU tuh lawan Leicester nanti bakal pakai Bailly sama si Lindelof ya backnya. Dan inilah menurut gua kenapa partai Leicester lawan Man United itu jadi diferensial, karena kalau kalian punya Vardy itu bisa jadi santapan banget di sini, karena eh, Man United tanpa dua back utamanya. Dan bahkan kalau misalkan Varane sama Maguire main, menurut gua Vardy tetap punya chance untuk cetak gol di sini. Dan ya, next itu kita tahu semua si MU lagi fixture swing, dan pertanyaannya adalah kalau kalian punya Ronaldo, apakah kalian harus buang dia atau keep gitu. Dan ya, Ronaldo ini kan harga 12,6, lalu kepemilikannya 45,3%, masih tinggi ya menurut gua. eh tapi jadwalnya 6 game week ke depan itu MU susah banget menurut gua. Yaitu di game week 8 nanti lawan Leicester, next lawan Liverpool, Tottenham, Man City, Watford, dan Chelsea. Ya, dari 6 game week ini gue bahkan ragu dia bisa menang dua game ya dari 6 game week ini. Dan ya, gue melihat si MU bakal menghadapi masa-masa sulit di bulan Oktober ini. Eh Baik lagi ke Ronaldo ya. Ronaldo ini kan dia udah main 4 kali, cetak 3 gol, asisnya 0, shot per 90-nya 5,36, dan XG 90-nya 1, asisnya 0,03. Ya menurut gua kalau kalian lagi wildcard, sebaiknya buang Ronaldo, ganti ke Lukaku yang jadwalnya jauh lebih bagus. Karena sayang aja gitu kalau kalian wildcard nggak masih keep Ronaldo, terus ujung-ujungnya nanti kan 1 atau 2 game ke depan pasti kalian jual juga. Jadi mendingan jual dia ke Lukaku sekarang. Tapi kalau kalian nggak wildcard dan masih punya Ronaldo, menurut gua Ronaldo masih layak untuk dipertahankan untuk di 1 minggu ini, karena lawan Leicester seperti yang gue bilang, Leicester defense-nya pun jelek ya. Dan kalau MU cetak gol, salah satunya pasti Ronaldo yang cetak. Dan ya, sebagai perbandingan ya, ini gue udah siapin shot mapnya antara Ronaldo dan Lukaku. Kalau kalian bisa lihat, Ronaldo itu shotnya lebih bervariasi ya daripada Lukaku, karena Ronaldo itu kalau kita lihat ini lebih merata lah shotnya. Dia bisa shot dari tengah, dari samping kiri ataupun kanan. Tapi kalau Lukaku itu mayoritas dia shot dari tengah ya. Tapi kalau menurut gue shotnya itu lebih berkualitas Lukaku, karena banyakan dari tengah, jadi lebih besar lah peluangnya untuk gol. Dan ya, overall kalau menurut gua Lukaku sekarang ini unggul daripada Ronaldo. Dan next, perbincangan yang lagi hangat ya akhir-akhir ini, yaitu aset penyerang Man City. Siapa yang harus kita beli? Man City itu jadwalnya lagi bagus ya, karena besok lawan Burnley dan 2-3 game ke depan juga bagus. Dan sehingga FPL Manager itu tertarik untuk mendapatkan aset penyerang City, aset midfieldnya maksud gue. Di sini gue udah saring tiga opsi ya. Sebenarnya gue mau masukin Jesus di sini, Gabriel Jesus, tapi sayangnya dia diragukan main karena main di timnas ya. Jadi kemungkinan dia nggak main nanti lawan Burnley. Ya menurut gue aset penyerang City paling bagus itu De Bruyne, karena De Bruyne kita tahu jadi pemain penting untuk Pep ya. Dan menurut gue dengan dia udah balik, dia bakal bermain reguler. Karena dia juga menjadi otak serangannya City, gue nggak melihat dia bakal sering dirotasi kecuali urgent banget gitu. Dia sejauh di musim ini dia udah main 4 kali, terus cetak 1 gol kemarin lawan Liverpool ya. Shotnya bagus, 4,81 per 90-nya. Lalu XG 90-nya 0,28 dan X assist-nya 90.
0,30. Eh Ya, dengan De Bruyne dengan kualitasnya yang sebagus itu menurut gua layak untuk didapatkan, tapi gua ragu kalian bisa eh beli De Bruyne kalau nggak wildcard ya, karena dia harganya mahal banget, 11,9, hampir-hampir kayak Salah. Dan ya, kalau kalian mau budgetnya lebih ini lagi, lebih murah lagi, menurut gue bisa pindah ke Foden ya. Foden itu udah main 3 kali, gol, cetak gol 1 kali juga. XG dan X assist-nya itu nggak jauh beda sama De Bruyne. Dan menurut gue Foden menjadi pemain penting di sini karena kemarin kita lihat sendiri lawan Liverpool, Foden tuh main bagus ya. Dan di timnas juga Foden, gue lihat di timnas Inggris dia main bagus juga. Sepertinya sih kelihatannya si Foden ini lagi on fire, dan kemungkinan dia bakal dicoba di ini di jadi false nine. Kalau bener itu bakal menarik banget karena dia bakal jadi focal point untuk cetak gol ya. Sementara di harga yang sama itu ada Grealish 7,9 dengan kepemilikan lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi, yaitu 17,3%. Dia ini udah main 7 kali, tapi statsnya sama-sama aja, nggak jauh beda sama ini, sama Foden. Yaitu dia udah cetak 1 gol, assist sekali, shot per 90-nya 1,67, dan ya XG dan X assist-nya itu malah lebih jelek daripada Foden yang baru main 3 kali. Jadi kalian kalau mau aset City yang lebih murah gitu, selain De Bruyne menurut gua Foden. Tapi bisa juga sebenarnya ke Mahrez, tapi gua ragu ya Mahrez bakal main terus karena dia udah jarang jadi starter. Padahal menurut gua Mahrez tuh tetap pemain yang bagus ya. Tapi entah kenapa si si Jesus malah yang jadi favoritnya Pep. Dan ya, menurut gua kalau kalian berani beda, De Bruyne aset premium untuk Man City, dan aset lebih yang lebih budget friendly-nya ya, yaitu Foden. Kalau Grealish gue nggak sarankan karena gue pribadi nggak suka cara mainnya si Grealish. Jadi ya dengan statsnya juga udah kelihatan dia udah main 7 kali, tapi masih gitu-gitu aja, malah lebih jelek daripada Foden. Jadi untuk uh, aset terbaik menurut gue De Bruyne dan Foden. Next itu gue bakal bahas 3 opsi kapten terbaik. Sebenarnya soal kapten di game begini nggak perlu diperdebatkan lagi ya, karena cuman satu pilihan yang pasti gitu. Tapi gue di kali ini gue kasih 3 lah. Pertama-tama itu De Bruyne. De Bruyne lawan Burnley, kita tahu semua si De Bruyne itu jadi otak ininya City ya, penyerangannya City. Ya menurut gue dia bisa cetak gol atau assist di sini. Dan iya, kalau kalian punya ini dan kalian berani beda, bisa banget untuk De Bruyne dijadiin kapten. Dan next itu Son. Son lawan Newcastle. Newcastle dengan XG-nya yang terburuk ya di liga. Menurut gua ini jadi sasaran empuk banget untuk kalian yang punya Son untuk dikaptenin kalau kalian berani beda, karena Son sendiri statsnya lumayan bagus, yaitu XG-nya 0,33 dan XG-nya 0,09, ya nggak bagus. Tapi shot in the box-nya ada 10 sejauh ini. Ya menurut gua kalau Spurs golin pasti si Son itu bakal terlibat di situ. Jadi ya menurut gua Son layak untuk jadi kapten. Dan yang pilihan terakhir yaitu the one and only Mo Salah. Seperti biasa gua udah ini ya, udah kemakan doktrin ya kayaknya. Yaitu always Kapten Mo Salah. Menurut gue Mo Salah kapten terbaik di game week ini karena dia lawan Watford, dia lagi on fire. Watford juga XG-nya itu nggak bagus juga ya, yaitu 8,70, yaitu peringkat 13 di liga. Dan walaupun main away dan main pertama ya, karena kan kalau FPL manager bilang jangan pernah kapten pemain yang main pertama gitu, di hari pertama dan di jam pertama. Tapi menurut gua kalau Salah yang main itu udah jadi pengecualian lah.
Dan ya menurut gue salah dari 3 opsi ini, salah tetap yang terbaik. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Make sure to like, share, and subscribe. And I see you on the next video. Thank you for watching.